Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadina Oktavia, NIM A1C3180884 dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana menganalisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih lanjutnya, baiklah, selanjutnya kita simak video berikut ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu menganalisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, tujuan pembelajarannya itu dapat menganalisis kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Di berikut adalah pengertian dari kedalaman dan keluasan. Kedalaman adalah rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail, sedangkan keluasan adalah ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan materi pembelajaran tentang hukum Newton yang ada di SMA. Pada kompetensi dasar, poin 3.7 yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada poin 4.7 yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Materinya yaitu hukum Newton tentang gerak, di mana dibagi menjadi 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan kedalaman dari hukum Newton, di mana hukum Newton terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada hukum 1 Newton, itu disebut juga dengan inersia atau kelembaban benda, di mana pada materi hukum 1 Newton ini memiliki persamaan yaitu sigma F sama dengan 0. Pada hukum 2 Newton itu membahas tentang percepatan benda, di mana persamaan pada hukum 2 Newton ini yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan hukum Newton 3 itu membahas tentang gaya, aksi, dan reaksi, dengan persamaan yaitu F aksi sama dengan F min F reaksi. Selanjutnya yaitu urutan penyajian materi hukum Newton. Yang pertama yaitu konsep hukum Newton, yang kedua persamaan hukum Newton, dan yang ketiga aplikasi hukum Newton. Nah, berikut kita masuk ke materi tentang pengertian hukum Newton. Kalian tahu nggak sih apa itu hukum Newton? Baiklah, kita akan menjawabnya. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, hukum Newton ini terbagi menjadi 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Lalu apa sih yang membedakan antara ketiga hukum tersebut? Baiklah, kita masuk ke materi tentang hukum 1 Newton. Nah, bunyi hukum 1 Newton yaitu jika resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus akan tetap bergerak lurus beraturan. Berikutnya yaitu hukum pertama Newton ini menyatakan bahwa sebuah benda yang mula-mula diam akan mempertahankan keadaan diamnya, dan benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan keadaan bergeraknya.
di mana sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya inilah yang disebut dengan kelembaban atau inersia. Di mana rumus matematik hukum 1 Newton ini yaitu sigma F sama dengan 0. Dengan sigma F merupakan resultan gaya. Nah, berikut ini adalah penerapan atau contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada gambar 1, ada sebuah mobil yang mula-mulanya diam. Nah, lalu mobil itu tiba-tiba bergerak. Maka orang yang terdapat di dalam mobil itu akan terdorong atau bergerak ke belakang. Sedangkan pada gambar kedua ada sebuah kendaraan yang sedang bergerak atau melaju, tiba-tiba dia mengerem mendadak, maka orang yang terdapat di dalam kendaraan tersebut akan terdorong ke depan. Nah, dari situlah didapat bahwa benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Selanjutnya yaitu hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Di mana hukum kedua Newton ini menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Secara matematis dapat dituliskan bahwa sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F merupakan resultan gaya dengan satuan yaitu Newton, M merupakan massa dengan satuan kilogram, A merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Berikut adalah penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada gambar 1, ada seorang anak menarik mobil mainan, maka mobil akan bergerak. Semakin kuat anak tersebut menarik mobil mainannya, maka akan semakin cepat pula mobil mainan bergerak. Hal ini sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang digerakkan, maka semakin besar pula percepatannya. Selanjutnya, pada gambar kedua, ada seseorang yang mendorong sebuah mobil. Ketika orang tersebut mendorong sebuah mobil, maka orang tersebut akan kesulitan mendorongnya. Hal itu sesuai dengan bunyi yang menyatakan bahwa semakin besar beban yang ditambahkan, maka akan semakin kecil pula percepatannya. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton itu ada 3, yaitu membahas tentang gaya gesek, gaya berat, dan gaya sejenis. Di mana pada gaya gesek, persamaan atau rumus matematisnya yaitu Fg sama dengan mu dikali N, di mana Fg merupakan gaya gesek dengan satuan Newton, mu merupakan koefisien gesekan, dan N merupakan gaya normal dengan satuan Newton. Berikutnya gaya berat, rumusnya yaitu W sama dengan M dikali G, di mana W merupakan gaya berat, satuannya Newton, M merupakan massa benda, satuannya kilogram, dan G merupakan gravitasi bumi.
Dan terakhir, gaya sejenis. Dengan rumus S sama dengan ρ dikali G atau S sama dengan W per V. Di mana W merupakan berat benda, V merupakan volume benda, dan ρ merupakan massa jenis. Berikutnya yaitu penerapan hukum 3 Newton. Pada gambar tersebut, ada seseorang yang mendorong sebuah kotak, di mana orang tersebut memberikan aksi kepada kotak tersebut, lalu kotak tersebut memberikan reaksi kepada orang tersebut. Nah, itulah yang dinamakan gaya aksi dan reaksi. Nah, itulah penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.